Rasulullah itu. Jadi perjalanan waktu dia hijrah itu ke Madinah, kan membawa makanannya kan terbatas, minuman terbatas. Lalat obat. Maka ada minuman sisa air itu yang masih tersisa, tetapi itu dibutuhkan untuk diminum. Maka dia melihat ada lalat yang masuk. Nah, sahabatnya membuang, sayang karena ini diperlukan. Maklum di padang tandus itu kan, air itu kan dibutuhkan benar. Maka kata Rasulullah dicelupkan aja semuanya, karena satu sisi dia itu mengandung penyakit, satu sisi itu mengandung obat, ataupun kalau sekarang namanya antibodi antibakteri apa nama istilah itu. Maka dicelupkan sahabat. Antibiotik gitu. Antibiotik. Nah, habis itu dibuang sahabat lalatnya, langsung diminum karena air itu dibutuhkan. Karena nggak ada yang lain. Kalau saya sekarang, air banyak ngapain? Nah, itu simpel kan. Tapi kalau sewaktu-waktu kita nggak punya air ini, gimana? Contoh, saya kan biasa mancing. Hobi saya ini mancing loh. Saya kan ada minuman, kan saya bawa kopi juga kan, bawa makanan. Nah itu pernah saya lakukan karena kopi saya memang hanya ini aja, tinggal nggak ada yang lain kalau Oke, Pak Dhani, saya screen ya. Pak Dhani bilang tadi kan konteksnya itu dalam perjalanan dan sebagainya. Ini Pak, lalat rumah Pak. Lalat rumah jatuh ke dalam minuman. Jadi makanya saya katakan seekor lalat rumah jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, hendaklah ia mencelupkannya ke dalam minuman itu dan mengeluarkannya, karena salah satu sayapnya ada penyakit dan satu lainnya ada obatnya dari penyakit itu. Ini Sahih Bukhari loh Pak. Iya. Pengertian rumah ini kan apakah rumah yang Anda maksudkan itu, ya sekali lagi ya. Ini bukti rumah loh. Yang Anda maksudkan itu rumah tempat tinggal yang sekarang yang Anda menetap ini, atau rumah hanya sebatas singgahan? Kan tadi alasannya Bapak bilang karena ini perjalanan dari A ke B, titik A ke B kurang lebih jaraknya 30 mil lah anggap ya, karena jauh. Tapi ternyata hadis itu tidak bicara tentang itu Pak. Hadis itu berbicara tentang lalat rumah Pak. Berarti mereka ada di dalam rumah. Iya, kita perjalanan jauh. Itu kan mana di hadis itu nggak menjelaskan bukan tentang begitu. Itu. Ya makanya ada di dalam Islam itu adanya namanya asbabul wurud. Ada yang menceritakan. Oke, saya lihat ada sarah. Ruhutnya ya. Ya, ada sarahnya. Kalau di dalam hadis itu ada sarahnya. Sarah hadis namanya. Itulah yang menjelaskan tentang asbabul wurud. Pak Dhani, ini tolong koreksi ya kalau saya salah ya Pak Dhani. Ya, silakan. Jadi karena kekurangan makanan minuman, maka makanan yang tidak higienis itu dipersilahkan untuk dimakan. Itu intinya ya? Bukan, kita hanya khusus pada lalat aja. Minuman itu aja. Oke, saya koreksi lagi. Karena kekurangan makanan dan minuman, maka minuman yang tidak higienis karena kemasukan bakteri dari lalat itu harusnya diminum saja gitu. Pesan moralnya gitu kan? Iya. Okay. Karena lalat itu makanya mengandung dua tadi. Karena ada emergensinya tadi. Oke, jadi karena emergensi kekurangan minuman gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Dan Pak Dhani yakin kalau memang lalat itu memang memiliki, yang satu adalah sayap punya mengandung bakteri, satu lagi mengandung antibiotik. Benar. Tapi jurnalnya belum Pak Dhani temukan ya? Karena jurnal itu udah lama, tahun 2000 ke bawah itu. Bahkan penelitian dari dunia kedokteran juga ada itu. Itu kan pelajaran saya yang lama. Itu tahun 90 tahun 2000 ke bawah lah. Saya masih belajar itu. Oke. Sekarang udah tua gini kan. Mana mau cari lagi.
Itu nanti kan bisa dibongkar loh Bang Aldo. Ya, nanti dibuka-buka aja jurnal tahun 90-an itu. Tahun 2000 ke bawah lah ya kan. Saya sempat sih ada teman yang diskusi mengenai hal ini, tapi udah lama sekali. Dan Iya lama. Udah saya lama. pikir itu tadinya nggak ada, lucu-lucuan aja gitu kan. Cuma nggak taunya ini beneran ya. Iya Seperti benar. ini. Betulan. Kan udah dibaca tadi apanya di hadisnya itu, hadis tentang lalat. Oke. Aku tahu itu kan satu, aku nonton di YouTube. Ya penasaran juga lawak kan. Aku carilah data. Jadi Bang Aldo cari aja jurnal-jurnal. Banyak. Saya malas aja sekarang. Banyak itu jurnal maupun ada lembaga kedokteran, lembaga penelitian kedokteran. Ya nanti saya coba cari Pak. Saya yakin ketemu. Dari mana penelitiannya, dari mana. Itu akan nampak. Itu kan istilahnya sains itu kan tidak bisa dibohongi. Oh ya, saya itu nggak bisa dibohongin. Cuma gini ya, ini dari kacamata orang awam ya. Kalau memang ini adalah obat dan benar-benar lalat yang ada di Arab sana dengan lalat yang ada di Indonesia ini sama ya. Yang ada di abad 7 dengan ada yang di abad 21 ini benar-benar sama. Kacamata orang awam ini nggak make sense gitu. Cuma nanti saya coba cek. Itu juga sekarang kalau Bang Aldo mau ya, nggak tahu ya. Saya sih belum ada penelitian terbaru. Masalah yang Anda katakan tadi yang ada yang guyonan, tapi itu ada benarnya walaupun saya tidak mengatakan itu benar 100%. Ada saya dapatkan artikel tentang kontak, tetapi dalam arti kata itu dalam penelitian dicampur dengan apa itu ternyata kencing unta itu bisa juga menjadikan obat. Apa? Kencing unta? Air seninya itu diteliti, kemudian ada campur kimia apa saja saya nggak tahu. Ya dicampur susu onta Pak. Nggak tahu lah ya. Satu botol lawannya 2 sendok atau 3 sendok kencing onta. Kalau kencing onta Pak Dadi, saya udah cek ya dari berbagai riset itu nggak ada. Teman saya yang kuliah kedokteran juga saya tanya ini juga pernah. Dia juga menyadari kalau sebenarnya nggak ada riset seperti ini. Cuma nggak tahu ya. Ini sekali Pak lagi Aldo, gini. Pak Aldo Ya. ini ada dari Universitas Kasim ya, saya screen ya. Mereka mencoba ini, mereka tertawa terbahak-bahak nih. Mereka mencoba tentang sayap lalat ini Pak. Hasilnya ini Pak. Oke. Ini. Coba judulnya dulu. Ini Pak. Kata-kata Nabi Muhammad diuji secara ilmiah dan ternyata lucu. Dalam pekerjaan dilakukan Dr. Jamal Hamid ini ya, ini hadisnya Pak. Sesuai yang tadi saya tampilin, jika seekor lalat jatuh minum salah seorang, ini dipisahkan pada satu sayap, sementara sayap tanda tanya lah. Oke, mengesampingkan kebiasaan sanitasi orang Arab dan mekanisme yang membuat pepatah suci ini menjadi kenyataan ini. Hasilnya ini Pak. Yang air biasa tanpa lalat nih Pak, yang labu ya. Air yang sudah pakai lalat tuh. Yang nomor 2. Itu kandung ini ya. Kesimpulannya Pak. Antibiotiknya ada nggak kandungan Ya, antibiotik? kesimpulannya jelas dong. Di atas saja sudah jelas ya. Dikatakan lucu gitu loh. Itu seorang Islam loh. Kasim loh, Universitas Kasim melakukan itu. Itu di mana tuh universitasnya? Baru dengar. Universitas Ini dekat apa itu? Dekat Medan Mall. bukan ini di ini. Medan Mall. Enggak, makanya kalau kita baca-baca seperti ini ya, itu patokan awal jurnal. Itu aja sih. Iya, ini dia Aja pusat universitas di pasar. Arab Saudi, Pak. Kalau Universitas masalah alat ini Bang Aldo itu udah banyak, jurnal sudah ada, ya itu tahun di bawah tahun 2000 saya katakan. Itu
itu sudah kami dulu pernah karena kita di dalam arti kata kita ini termasuk mahasiswa, ya, kita juga mengkaji itu. Dalam arti kata bukan mengkaji secara medisnya, tapi secara literatur. Nah, kita cari literatur itu. Ternyata memang benar ada menemukan dari penelitian lembaga apa saya sudah lupa kan udah lama ya kan. Itu kita temukan. Coba nanti Bang Aldo cari-cari di jurnal ada. Iya, ini saya akan cari. Cuma untuk yang kencing unta ya, itu saya sudah cari-cari ya. Saya udah bukan hanya cari via Google, saya juga ke perpustakaan juga. Dan juga saya tanya nih ke teman saya yang dokter. Nggak banyak sih, cuma 1-2. Jawabannya itu seragam. Itu tidak pernah ada data riset tersebut gitu. Ya, benar. Ada Berarti artikel-artikel. hanya satu lagi yang Romo Aldo belum buktikan ya. Belum pernah rasakan tuh. Nah, jadi risetnya. Jadi gini ya, ini kalau yang lalat ini saya tadinya mikirnya itu hanya jokes, ternyata ada hadisnya gitu. Makanya saya coba run extra mile, saya coba cari gitu ya. Tapi gini ya, buat Pak Dani ya, ini yang membedakan Kristen sama Islam. Kalau Kristen itu tidak pernah ya menganggap kitabnya adalah kitab sains ya. Saya bisa buktikan apa yang ada di dalam kitab itu juga tidak sesuai sama sains modern di Alkitab kami ya. Tapi ya bertolak belakang sama klaim dari saudara-saudara Muslim yang mengklaim kitabnya itu sesuai sains. Jadi ini berat loh sebenarnya. Ya, bagi saudara-saudara Muslim ini berat. Kenapa? Benar. Karena kalau misalnya gini, taruhlah di situ ada 100 poin ya tentang sains yang ada di Quran. Satu saja sudah bertentangan, itu berarti sudah menyatakan kesalahannya. Iya, benar. Gitu. Ya. Kalau Kristen kan ini kan apa? Ada beban. Nothing tulus. Iya, nothing tulus gitu loh. Nggak ada beban. Nggak ada beban gitu. Karena ini bukan kitab sains ya, dari kitab Kejadian, Wahyu, Deutero dan yang lain-lain itu bukan. Itu kitab moralitas gitu. Ada yang salah menurut sains, tapi karena memang ini bukan buku sains gitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan gini, selain dari sains, ya kan, termasuk sejarah juga ada. Itu banyak, termasuk tuntunan moral. Kalau ada. sejarah memang Alkitab itu juga ada sejarahnya, Pak. Yang kita titik beratkan sekarang ini adalah sains. Kalau Bang Aldo tertarik dengan sains yang ada di dalam Al-Quran, nah banyak itu tentang ayat-ayat ini. Kayak gitu. Kalau sains ini gimana, Bro Aldo? Yang mana? Di ayat itu aku kasih ayat daripada ngomong nanti kita ayatnya, penting ayatnya dulu. Benar. Coba silakan ini tentang apa? Ya dibaca aja. Ternak itu benar-benar terdapat pelajaran. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa dalam tanda kurung susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Susu murni di antara kotoran dan darah. Yang mudah ditelan bagi orang yang ternak ya. Susu murni dari ternak antara kotoran dan darah. Ini juga saya baru baca. Coba Pak Dani jelasin dulu deh. Nah, ini saya sih bukan penelitian ya, saya hanya menelaah secara ayat. Jadi susu itu ternyata ini di dalam pemahaman kami. Ya. Susu itu ditimbulkan daripada antara usus besar, kotoran kan usus besar itu kan, dan darah. Jadi antara darah dan usus besar itu ini merupakan apa namanya ya bahasanya itu kombinasi atau apa?
hasilnya itu, hasil serapannya itu menghasilkan susu. Bisa dipahami nggak? Hasil serapan daripada usus besar ini, ya. Setahu saya. Silakan aja diteliti aja. Itu pasti mengandung seperti itu. Makanya timbul Sebentar. Yang namanya usus ya, usus kecil, usus besar itu untuk menyerap sari-sari makanan Iya. yang dikunyah sebelumnya ya dari mulut ke lambung. Ya, setelah itu baru diserap itu ke usus itu. Ya. Jadi Bapak bilang dari usus itu muncul susu gitu, Pak. Ya, hasil dari penyerapan. Ngerti nggak? Hasil penyerapan yang dilakukan oleh usus besar atau usus kecil. Karena bukan, mohon maaf kalau salah ya di dalam menyampaikan ini, karena saya bukan ahli. Tapi kami menyatakan kalau di sini kan sifatnya globe, bicara masalah perut. Jadi perut juga arahnya kepada usus. Sebentar, ini sebelum lebih jauh, ini sebenarnya hadis atau dalam Quran ya? Quran. Waduh, Quran ya. Kalau hadis kan bisa ada yang hadis palsu gitu ya. Nah, ini nggak Quran bisa. Ya. Mutlak. Ini mutlak sekali. Kalau ini saya menolaknya dari sisi sains sih sebenarnya nggak seperti ini ya. Nanti diteliti aja kebenaran ini, apakah hasil serapan dari usus tadi dengan darah tadi, di antara ini kan disebutkan memberikan minuman daripada apa dalam perut berupa antara, ingat ya, antara kotoran dan darah. Berarti antara kotoran dan darah berarti ada saluran tersendiri untuk susu. Jadi bagaimana ya? Sampai bingung juga, saya bukan medis. Jadi intinya begini, antara darah dan kotor dan usus besar itu ada saluran yang menyerap, ya, yang menyerap ataupun yang menyaring darah itu, ya, nggak tahu apa namanya, pokoknya menyaring darah dan menyaring yang ada di dalam usus itu. Dan inilah hasilnya susu. Ini yang saya bilang tadi Pak Dani, ini akan membuat Muslim untuk berpikir ekstra keras bagaimana menyambungkan ayat-ayat ini dengan sains modern. Gitu. Gimana caranya menyambungkan ini sama data sains modern, sementara sains modern itu ditemukan minimal dari jurnal. Bukan jadi, menyambungkan, bentar saya potong, bukan menyambungkan, tetapi meneliti. Iya. Jadi kalau Muslim itu klaim ya, Quran itu sesuai dengan sains modern, berarti semua ayat berkenaan dengan sains, ya, mau itu astronomi, biologi, arkeologi dan yang lain-lain, itu sesuai sama sains modern. Ya. Kalau memang, ya, taruhlah di situ di Quran itu ada, taruhlah ada 100 poin, 100 ayat ya berkenaan dengan sains modern, 100-100-nya itu harus sesuai. Kalau salah satu aja, 99 yang benar, berarti itu tetap ya meleset. Itu. Kalau benar-benar semuanya, saya cungin jempol deh. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri sih bilang enggak ya. Yang ini aja saya ragu loh. Ya, karena kita ragu karena belum melakukan penelitian. Pendeta Aldo, bukankah kencing unta itu adalah penyebabnya MERS ya? Gue bukan pendeta, ngawur aja lo. Oh ini Aldo yang lain. Balik. Gua ya itu balik, MERS balik ya? lagi tuh. Nah, ini itu Aldo yang mana nih? Gua nggak ngerti deh. Enggak, mohon maaf nih Bang Aldo, Romo Aldo. Ini Aldo yang dikenal dulu atau yang Aldo yang baru ini? Kalau dulu kan dia dari Australia itu, atau bukan? Atau Kristen Syria, bukan Syria? Syria, iya itu saya. Wah, berarti Aldo ini berarti sama. Iya, kan pendeta Anda, Romo kan? Iya Pak, saya Romo, bukan pendeta. Kalau pendeta itu adalah rohaniawan Kristen modern yang ada di Indonesia.
Ya, kalau soal itu nanti kita perdebatkan, Pak. Gampang itu. Cuma ada Pak Dhani nggak enak. Em, kan tadi Sama Bro Aldo aja lah. tadi kan nggak enak aja. Siapa Bro Aldo tadi kamu bilang kamu udah apa analisa tentang kencing unta kan? Gua nggak analisa, gua mencari data risetnya, ya jurnal-jurnalnya, gitu. Ya itu ada penyebab MERS juga. Nggak sempet ke ini sih Ini menyimpulkan ke sana. ini gua tambahin nih ya US Today nih. Ya silakan. Ini berhenti minum urin onta kata Organisasi Kesehatan Dunia. US ya. Jadi urin onta itu adalah penyebab dari COVID. Bukan COVID-19 ya. COVID MERS. MERS itu. Ya. Coronavirus ya. Betul. Ini. Jadi Pak Dhani, sebenarnya Nabi Anda ini bagaimana ya? Maksudnya Anda mau bela sampai gimana pun tetap Pak Dhaninya lari ya? Apanya? Ayo, apanya lagi? Ya, saya ingin bertanya gitu loh. Anda mau bela gimana lagi nih? WHO sudah nemuin nih. WHO udah nemuin bahwa yang disuruh oleh Nabi Anda itu ternyata benar-benar salah gitu loh. Iya, kalau dipinum bulat-bulat ya tetap salah lah. Itu najis. Tetapi kalau sudah dicampur, ada zat-zat yang lain yang campur kepada. Kecil suaranya, Pak. Kalau ada zat-zat lain ataupun bahan-bahan lain yang dicampurkan kepada kencing unta itu baru kita teliti. Kalau di zaman Rasulullah itu kan ada contoh satu baskum. Dulu kan ada istilahnya. Kita buka hadis, Pak. Ya, dengar dulu ceritanya di dalam Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul itu seorang sahabatnya itu mengambil air susu, meras susu nih kan. Kemudian saat meras, tahu unta itu kencing, terkenalah, terperciklah, masuklah sebagiannya ke dalam tempat susu itu. Maka waktu sahabat itu memberikan minum kepada orang yang sakit, kan ada yang sakit itu kan yang dibawa dikasihkan minum. Nah, waktu dikasihkan minum, dia berkata, ya Rasulullah, susu ini sudah ada tercampur dengan kencing unta. Apa aja benar Rasulullah? Gak masalah, itu insya Allah jadi obat. Itu aja intinya. Maka dipinjamkanlah orang yang sakit tersebut, yang sakit demam panas. Kemudian orang yang sakit demam panas itu ternyata sembuh. Itu asal muasalnya. Enggak, Pak. Hadisnya enggak bilang gitu, Pak. Saya lagi baca nih. Hadisnya bilang gini, Pak. Saat orang kafir yang baru masuk Islam itu datang kepada Muhammad dan mereka sakit perut, Muhammad menyuruh mereka meminum susu onta dan kencing unta. Lalu karena mereka, sabar dulu Pak, saya bacakan. Lalu karena mereka ini tidak percaya dengan Muhammad, mereka membunuh sebelum mereka meminumnya, Pak. Lalu Muhammad mengutus orang untuk mengejar orang yang tidak mau dibodohi dengan kencing unta itu. Betul nggak, Pak? Nggak betul di situ. Saya baca juga di sini. Di YouTube itu. Jadi dia nggak mau dia nggak mau bodoh, orang yang ini yang disuruh minum kencing unta ini nggak mau minum. Jadi kalau hadisnya sahih kan itu ya? Sahih. Yang itu dah Sahih Bukhari. Itu mursal, kalau kami nyebutnya mursal. Kalau referensi hadisnya Pak Dhani bisa utarakan di sini. Referensi kan kita kan di dalam buku. Itu ada kita bisa catat. Dan kita keluarkan original booknya. Kita kan punya original book. Jadi bentar. Apa original book?
Iya, Itu buku semacam hadis atau bagaimana? hadis kita kan punya Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad itu kita punya. Umat Islam itu punya termasuk saya kan. Kemarin dulu kan pernah saya sampaikan, tapi bukan dengan Bang Abdul. Saya videokan dengan Pak Ferdinand. Nah, kemarin juga ada saya kasih juga ya, saya simpan. Itu saya videokan. Saya punya, kita orang Muslim yang dari pesantren. Suaranya tuh tipis-tipis Pak, kurang jelas saya. Nggak ada, udah saya hapus. Masalahnya kebanyakan memori kemarin kepenuhan, maka saya hapus. Sebenarnya ada saya simpan di video langsung dari saya itu. Video kan itu adik saya, Bukhari, Muslim, dan semuanya ada. Itu yang dicetak pada tahun 1908. Jadi dapat dari tahun 14 sekian. Itu ada catatannya. Tapi yang saya punya itu kan hasil dari tahun 14 sekian. Pak Dhani sudah pernah ngerasain sendiri? Apa tuh? Ya ini, urin onta. Ah, sudah? Tidak pernah. Oh, oke. Untanya pun bingung dia. Kok kencingku diminum gitu. Bukan begitu. Nah, inilah kadang-kadang orang kan salah persepsi tadi. Saya tadi sudah ceritakan yang sebenarnya. Baru sahabatnya mengambil susu. Kemudian ada kencing onta, terkena lah ke wadah tersebut. Ya kan? Kemudian minum supaya ke perut itu. Di dalam hadis yang diceritakan oleh Joker ini, swasta ini, itu beda. Sampai mau dibunuh orangnya, itu nggak seperti itu. Ngapain masa kencing onta jangan ada pembunuhan? Enggak, Pak. Jadi mereka nggak percaya lagi. Jadi mereka kan datang ke Madinah tuh, Pak. Mereka jadi Islam di sana. Lalu mereka murtad kembali, Pak. Saya bilang gitu. Betul nggak? Iya. Kalau murtad iya. Bukan Bang Joker boleh di-share itunya. Boleh. Itu ada. Makanya jangan Anda campur adukan dengan Di-share aja. Ini Sahih Bukhari nih. Total Sahih Bukhari hadis 6802. Beberapa orang dari suku. Itu benar Bang Joker. Ya, Saya bacakan nggak? benar, nggak perlu dibacakan juga saya sudah paham. Tapi pastinya praktek untuk minum air kencing unta ini kan tetap jalan kan? Ada kan kenyataannya? Ini ya saya nggak ada-adakan ya. Lalu disuruhlah mereka untuk meminum susu dan air seni sebagai obat. Bukan pada saat diperah susunya lalu terpercik. Tidak ada itu ceritanya itu. Terus dibaca, Bang. Lalu mereka karena murtad, kaki dan tangan mereka. Terus dibaca dulu, jangan loncat dulu Bang Joker. Terus baca ya sebagai obat, terus jangan loncat. Dan setelah mereka sembuh dari penyakit mereka menjadi sehat, mereka berbalik murtad. Kemudian mereka membunuh pengembala unta, mengambil unta. Nabi mengutus beberapa orang untuk mengejar mereka, ditangkap dan dibawa. Sebentar Bang Joker, sebentar. Jadi diutus untuk mengejar mereka itu kenapa? Karena mereka murtad dan karena mereka membunuh pemilik unta. Iya, jadi jangan diputus Bang Joker ya. Jadi ini dia murtad dan membunuh pengembala unta. Membunuh itu dibolehkan nggak? Tanya ke saya atau tanya ke siapa nih? Ke Bang Joker kan makanya jangan dipotong hadisnya. Kasusnya ini loh. Yang kita bicarakan membunuh itu dibolehkan nggak? Tunggu. Yang kita bicarakan ini tentang yang ini, Pak.
Kalau Bapak mau berdebat Sebentar, tentang tadi Bang Joker memfokuskan tadi dikarenakan yang meminum kencing onta ini ditangkap dan dibunuh. Makanya dibaca dulu ayat hadisnya Iya, secara lengkap. betul. Mereka Jadi kalau ditangkap Bang dan Joker dibunuh karena Oke, murtad. ditangkap tuh kenapa? Karena murtad dan juga karena mereka mengambil Oke. unta itu dari orangnya Dan membunuhnya. oke. Oke, jelas ya Bang Joker ya. Iya, tapi Jadi kan poin ditangkap itu perdebatannya jelas ya tidak di kenapa ya, situ. Bu? Poin perdebatan Ditangkap oke. itu. Oke Oke. ya. Jadi Tunggu ya. jangan disesatkan pembacaan ayat itu kurang tepat, kurang baik. Kalau Bang Joker mau membahas masalah susu dan air seni, fokus di sana saja. Jangan dicampur dengan penangkapan orang tersebut karena tidak mau minum susu atau air seni tadi. Iya, Jangan fokus dicampur ke aja. sana. Fokus fokus aja aja Bang dengan Joker. sainsnya itu. Oke, Tunggu gitu. ya. Oke. Boleh Bisa Bang ngomong Joker nggak? ya kayak gitu ya. Inilah penyesatan ini. Ini yang saya heran Bang Joker kita ini. Saya heran loh. Sekarang kalau gini loh, orang murtad apa sih hukumnya? Nah, Ayo. Ini tidak hanya Jangan. Bang Joker, jangan hanya murtad aja dilihat. Ini ngapain mereka Bang? Tenang. Jibrilnya Iya, ditahan. makanya- Jibrilnya ditahan, sabar. Iya, kita Saya tenang. bertanya, Pak. Tapi Bang saya Joker bertanya. jangan diputus-putus. Itu yang saya Sekarang harapkan orang tadi. murtad, apa hukumnya, Pak? nah itu ditanya melebar kemana-mana sih. Joker. Enggak. Saya nggak melebar. Saya Ini bertanya. Anda premis tolong dijawab. Anda mengatakan orang itu lari dibunuh. Iya, Tapi- karena murtad Ya. kan. Ternyata di dalam hadis itu ada pelintir. Kenapa saya katakan di pelintir? Di situ Tunggu, ada ini hadis mutawatir, Pak. Ya, ada 16 hadis Ada menceritakan 3 tentang hal, ini. Bang Joker. Tunggu dulu. Ada 3 hal di situ Tunggu, kenapa dia ditangkap. sabar. Satu murtad, Ada yang kedua 16 hadis menceritakan mencuri tentang- onta, yang ketiga membunuh Bang Joker. Jangan dihilangkan 2 itu. Cerita Ya. sendiri. itulah makanya Joker Ada 16 hadis. Ini mutawatir Ya. ya. Mutawatir. Ya. Karena segala hadis menceritakan ini. Sabar dulu. Sekarang saya bertanya, hukum dari murtad itu apa? lagi. Enggak. Biar Aduh, kalian tahu sendiri gitu. Ini Alasan Tadi dari pembunuhan ini Anda bukan sudah saja berupaya tentang dia membunuh. Sekarang Anda ingin membela diri. Enggak. Saya hanya menjelaskan. Saya ingin bertanya. Hukum dari murtad itu apa sih? Gak usah menjadi orang licik. Ya. Oh, Anda yang sedang menutupi segala sesuatu. Semua orang udah tahu hukum dari Tadi murtad barusan itu Anda apa. kalau tidak dikejar oleh siapa saudara saya tadi, mungkin Anda sudah berupaya untuk memprediksi. Akibat dia murtad dia dibunuh nggak? Ini masalahnya Anda tidak mengatakan dia itu mencuri onta, ya kan? Saya mengatakan kok. Tidak mengatakan membunuh pemilik onta. Anda langsung bilang Bang murtad. Joker kalau membaca, tolong di Enggak, kalau gitu fair ya, sekarang jawab hukum dari murtad itu apa Iya, sih? Bang Joker tolong Ya, fair dalam kalau membaca gitu, sesuatu. kalau hukum dari murtad itu apa? Jawab dulu, gitu loh. Dari tadi kalian gak ada bawa dalil, saya kasih kalian dalil nih. Sekarang Bang Joker Hukum mempermasalahkan dari apa murtad dulu itu nih? apa? Air seni atau murtad? Ya, dari tadi kan saya berbicara tentang air seni. Lalu kamu Romualdo menghilangkan fokusnya itu. tadi sains. Oke, nggak bagus. Romualdo bagus sains fokusnya bagus. Bang Joker mempelintir kemana-mana. Saya nggak mempelintir, saya menjelaskan gitu loh. Saya menjelaskan bahwa yang Pak Dhani katakan itu takia. Kenapa bisa takia? Gini, dia menceritakan sesuatu yang tidak ada. Seperti apa? Saat sahabat meremas-remas susu dari itu, terpeciklah air kencing, katanya seperti itu. Namun ternyata tidak, dia diperintahkan untuk minum susu itu dan air kencingnya. Oke, makanya saya katakan coba Anda baca asbabul wurudnya. Itu di dalam hadisnya itu ada sarahnya, nama sarah. Pak, ada 16 hadis, bukan saya katakan tadi. Ini bukan bicara hadis. Nggak ada yang cerita tentang cerita sesuai dengan apa yang Anda katakan. Anda tahu nggak sarah? Kalau yang cerita tentang yang saya katakan tentang murtadnya orang ini lalu dia dibunuh, itu ada Pak, termasuk dengan hadis yang saya bawakan. Akibat dia murtad juga dia dibunuh Pak. Gini. Kalau ngomong itu hendaknya satu-satu supaya para pendengarnya tuh mendapatkan manfaat dari apa yang kita bicarakan. Gitu. Coba biarkan ya ini siapa dulu yang mau bicara gitu. Tapi kita ini fokuskan dulu gitu. Mau bicarakan mana? Yang sainsnya
atau Ya hukuman murtad murtad. murtad aja. Nah, kalau ini udah beda isu gitu. Beda lagi. Tadi Sekarang kalau saudara Joker mau bicarakan tentang hal yang murtad, hal isu murtad, mau nggak saudara Muslim bicara mengenai ini? Jangan dipaksa kalau nggak mau. Gitu. Sekarang saya tanya nih Pak Dhani dan saudara Muslim yang lain, mau nggak bicarakan ini? saya sih lebih fokus kepada sains dulu. Nah, kalau gitu jangan dipaksa gitu. Kita kalau mau bicara sains ya, air seni ini yang hubungannya sama sains modern, mari kita bicarakan ini. Iya, Karena tadi dua belah pihak. Bro Aldo, sabar dulu. Tadi titik poinnya saya itu, Pak Dhani ini sedang menjalankan surat 3 ayat 48, Takia. Terus menerus dia takia, padahal sudah tertulis jelas di dalam hadis, diperintahkan meminum air seni. Unta. Jadi Mana ada perintah. 348 itu janganlah tengah malam, Pak. Janganlah mencari pahala di tengah malam menjalankan surat 348, jangan. Gitu. Satu. Biar coba kalau saudara Joker mau jelaskan dulu, silakan. Ya udah, saya nyimak lagi. Oke, Begini sekarang Nah, Pak Dhani. Bentar dulu Bang Aldo, saya mau tanya Bang Aldo. Kira-kira menurut logikanya Bang Aldo, yang berhak menjelaskan ajaran Islam itu apakah orang Islam atau orang non-Islam? Yang paling berhak ya tentunya dari umat yang memiliki agama tersebut ya. Tapi ya yang orang lain dari luar agama tersebut juga berhak menilainya. Iya, hanya Gitu ya. bersebatas menilai, bukan menjelaskan. Menjelaskan Benar? juga bisa. Menjelaskan juga bisa. Itu namanya kalau di dalam ajaran kami menafsir. Sama kayak Alkitab ya. Alkitab sudah kami posting ya. Kami nih yang membuat nih gereja-gereja kuno. Lalu kami post ke dalam internet. Semua ya non-Kristen itu berhak untuk menafsirkannya. Jadi ada tafsiran kuno dan ada tafsiran modern yang dibuat oleh non-Kristen. Itu sah saja, tidak melanggar undang-undang manapun. Nah, sekarang kalau di dalam agama Islam ya, juga demikian Pak. Namanya ya. Dan itu tafsiran abad 9, abad 10, abad 11 gitu kan. Lalu ada tafsiran modern, baik itu ya dari Muslim sendiri dan juga berhak orang-orang non-Muslim itu berhak untuk menafsirkannya. Ya, tapi memang ya jadinya ada beragam tafsiran. Nah, orang lain itu mau memilih tafsirannya mana bebas, Pak. Tidak melanggar undang-undang manapun. Itu ya, Pak. Coba Bapak nih balik lagi ke ajaran yang tadi ya, air seni tadi. Menurut Bapak itu bagaimana gitu tafsirannya, penjelasannya. Lalu kalau dibandingkan dengan tafsiran penjelasan dari saudara-saudara Kristen itu bagaimana? Kalau saya sih melihat itu dari sekali lagi kalau saya berpulang kepada riset, pada jurnal. Gitu, Pak. Coba mulai dari Bapak. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak? Bro Aldo, boleh izin share? Oh iya, silakan. Ini belum boleh di host. Host boleh izin share? Lanjut aja, lanjut. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa ya. Ini Bro Aldo, ini kebetulan saya ngambil dari Republika.co.id ya. Ini ada Jurnal Biological Chemistry Bernard Reed tahun 1925 mengatakan bahwa urin onta tidak mengandung amonia ataupun urea. Ya. Urin onta memiliki efek anti kanker berdasarkan jurnal Ethnofarmakologi.
urin onta memiliki antibiotik alami berdasarkan Sudan Journal Veterinary Research. Ada jurnalnya Bro Aldo ya. Nah, gini Pak, ya, kalau saya bilang jurnal itu artinya referensi utamanya atau referensi primer. Kalau ini adalah referensi sekunder. Maksudnya adalah yang sekunder ini menjelaskan yang primer gitu. Nah, sebaiknya kalau kita bicara sains itu kembali kepada referensi primernya dulu. Mana jurnalnya dulu gitu. Ini kan Republika ya. Itu juga bukan portal sains gitu. Jadi kita mesti hati-hati dalam mencerna apa yang tertulis di berita online karena penulisnya itu belum tentu memiliki latar belakang keilmuan ini. Gitu. Jadi kalau Bapak ingin menjelaskan, apalagi kepada saya, jurnalnya dulu gitu. Kalau jurnal itu mencatat data riset ya, mencatat nama ilmuwan tersebut dan mencatat ya nama alma maternya atau institusinya gitu. Jadi nggak sembarangan orang membuat jurnal. Nah kalau di sini karena ini adalah sumber sekunder, ini nggak ditulis ya lebih jauh tentang data risetnya, hanya secuplik aja, judulnya juga kurang jelas gitu Pak. Kalau jurnal lengkapnya saya belum buka. Adanya saya dan di tulisan tersebut hanya mengatakan ada jurnal yang mengatakan hal tersebut. Kalau jurnal lengkapnya. Nah, ini menarik ya. Itu ilmu yang saya miliki. Mungkin Pak Dhani punya ilmu lain, silakan Pak Dhani. Iya, memang di situ karena ini masih baru juga ya. Oleh Arushidah itu apa ya, gimana ya? Ini susah dibuka. Coba dibuka di Google tentang jurnal tentang air kencing unta. Coba HP saya mungkin agak nge-lag atau bagaimana, nggak bisa dibuka. Itu dituliskan review jurnal. Kemudian dikatakan kajian tentang keajaiban dan manfaat urin unta oleh Rashidah 2021. Cuma saya nggak bisa buka ini jurnalnya. Ya itu dia gitu. Kalau kita bicara tentang sains ya mestinya data dari pihak Muslim ya menjelaskan kepada non Muslim yang bertanya tentang hal ini. Gitu. Kalau ini sih sebenarnya saya sudah sekalian recheck Pak. Gitu. Nggak ada jawabannya sebenarnya. Yang ada adalah berita-berita hoax tentang liputan riset seperti ini gitu. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung kalau saya. Kalau dari Klik Dokter gimana, Bro Aldo? Coba dipaparkan aja. Ini ada Klik Dokter ya, klikdokter.com. Ya. Ya kan? Di sini dituliskan penelitian soal air kencing unta. Itu salah satunya ini dari CNN, cuman tetap sama. Saya tidak bisa memunculkan jurnal aslinya, tapi di sini dari Klik Dokter telah menuliskan dari CNN mengatakan bahwa khasiat kencing unta dipaparkan oleh Bakhtiar merujuk dari hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Faten Abdurrahman Khorshid, staf King Abdul Aziz University di Arab Saudi. Khorshid mengatakan bahwa air kencing unta dapat menjadi penguatan potensial untuk kanker. Nah, kalau ini ya, ini bukan sumber sekunder, tapi ini tersier. Kenapa? Karena sumber yang Bapak baca ini meliput dari CNN. Nah, CNN-nya sendiri baru meliput dari jurnal yang diklaim. Gitu ya. CNN itu adalah sumber sekunder. Nah, sumber premier ya atau sumber utamanya yang diklaim itu ya riset dari dokter siapa ini ya.
Nah, yang terpaten iya. ini. Sebaiknya Ya. gini, kalau kita berdiskusi ya sekali lagi sumber primernya Pak yang ditunjukkan gitu. Ini loh judul jurnalnya. Ya. Jurnal tuh biasanya nggak banyak, nggak sampai ratusan. Orang buat jurnal itu maksimal 20 lembar lah gitu. Jadi itu kesimpulan dari riset. Riset itu bisa dilakukan bertahun-tahun. Nah, yang saya sudah cari sebenarnya ini nggak ada risetnya, tapi dibuat-buat aja. Jadi terkesan ini seperti ilmiah, terkesan. Nah, kalau kita yang sering berdiskusi secara akademisi ini tahu kayak begini, mengkajinya gitu. Lagi pula gini ya, kalau Ini memang Pak, ini benar Bro Aldo, obat saya ya, buka dari WHO langsung, situsnya WHO ya. Situs WHO langsung. coba sebentar Nih. saya ini dulu ya. Heeh. Saya Ini jelasin bentar dulu. dulu, ini Pak. Ya, ini WHO ya. WHO. Nih, biar kalian terguncang ya. Ini bahasa Joker ini benar-benar provokatif banget. Biar kalian terguncang. Emang harus terguncang, Bro. Gitu. Sejak kapan Muslim terguncang dengan Ya, penelitian? sudah 1421 tahun kalian terguncang dengan Bible. Iya, sekedar diketahui, Muslim tidak akan terguncang. Muslim Ya, hanya bisa itu kan klaim. Muslim kalau hanya bisa kalian terguncang di kenyataan 1420 disesatkan. Kalau tahun. terguncang nggak mungkin. Coba fokus aja ya. Ya, oke. Ya, Ke riset bahasa yang Bro kamu Joker ingin. biar bisa diperbaiki juga. Ini loh, baca Pak. Ya, silakan. Baca. Ya, silakan Anda baca. Nah, Ini itu WHO kamu nih, WHO. simpulkan. Ya, terus masalahnya di mana? Ya, tentang kencing onta. Yang mana tuh? Ya, mengakibatkan MERS COVID. Di mana? Yang poin yang mana? Tolong digarisin. Sabar. Tadi saya baca dulu. Tentunya kalau menyebabkan COVID itu kan virus ya. Nih, para peminum kencing onta nih. Cocok nih. Tempatnya Sebentar. Coba dibaca baik-baik dulu. MERS-CoV adalah virus zoonosis yang berarti virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa manusia terinfeksi melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan onta. Apakah semuanya itu kontak langsung dengan onta? Onta Ya kan? Anda minum dromedaris. kencing onta itu kontak langsung nggak? Sebentar. Ini apakah semua yang kena MERS itu kontak langsung dengan onta? Bentar. Logis juga. Logis juga. Enggak, pertanyaannya itu bukan seperti itu yang bagus. Enggak, yang logisnya kita logis dulu. Ini oke. Jadi ibaratnya kalau namanya virus itu bisa dari mana saja sumbernya. Ini salah satu penelitian. Ini dari unta. Jadi nggak ada. Dari kucing juga bisa ada virus. Iya, dari kucing tapi ini juga tentang ada. MERS. Jadi jelas ya. Dari onta, Anda minum kencing onta kontak langsung nggak dengan ontanya? Di sini bukan hanya sembarang onta. Ya, coba diperjelas. Dengan onta dromedaris yang terinfeksi, Bro Joker. Yang terinfeksi. Sebentar ya. Ya, oke, Bro. Silakan, Bro. Bukan sembarang unta, tapi unta dromedaris gitu ya. Nah, unta dromedaris ini itu ada di antara sekian spesies unta. Nah, jangan turun dulu. Itu pun yang terinfeksi. Jadi, setuju. Itu referensimu salah. Setuju. Sekarang gue jelasin ya. Balik lagi. Itu. Jadi naik dulu, Bro Joker, naik dulu. Ya, penelitian tentang ini ya, unta ini atau urin unta yang menjadi obat ya. Ini kalau ini benar ya, riset ini terus berkembang.
terus berkembang. Sama seperti riset-riset lain pada umumnya, ya. Contohnya riset Galileo Galilei, astronomi gitu kan. Tadinya itu gereja itu menolak gitu. Gereja berpikir kalau enggak, matahari lah yang mengelilingi bumi. Tapi karena ada riset-riset lain ya yang mendukung. Halo, baca dulu Ya. ini. Kenapa lari ke Galileo Galilei? Ini baca. Minum susu unta mentah dan air seni unta. Nah, kalau kayak gini jelas ya. Kalau yang di atas tadi nggak jelas. Bentar, gua baca dulu di paragrafnya ya. Ini di Sampai lebih bawahnya, kan? sampai lebih banyak dipahami tentang MERS-CoV, penderita diabetes, gagal ginjal, penyakit paru-paru kronis, dan orang dengan sistem kekebalan dianggap beresiko tinggi terkena penyakit parah akibat infeksi MERS-CoV. Orang-orang ini harus menghindari kontak dengan unta, minum susu unta mentah atau air seni unta, atau makan daging yang Makan belum dimasak. dagingnya saja juga kena. Ya. Ya. Tapi jangan dihilangkan yang di atas tadi itu kenapa? Unta yang bagaimana? Kan sudah dibacain oleh Bro Aldo. Itu unta yang terinfeksi. Yuk. Ya. Kamu disuruh minum kencing onta nggak? Itu untanya terinfeksi atau tidak? Kamu disuruh minum kencing onta. Bro Joker, coba bisa fair dulu. Itu untanya terinfeksi atau tidak? Saya bertanya, kamu disuruh minum kencing unta nggak? Bro Joker tidak fair. Saya tidak perlu jawab. Oh, ya udah. Bentar, saya belum selesai tadi gitu. Kita satu-satu kalau mau diskusi, apalagi ini akademisi. Ya, sekali lagi ya. Misalnya nih baru ada satu penelitian gitu ya. Itu jangan dianggap langsung kebenaran, jangan langsung dipegang gitu sebagai patokan kebenaran. Tunggu ada riset-riset lain yang mendukungnya. Di dalam dunia akademis ini hal yang wajar gitu. Kalau ada penelitian agak nyeleneh gitu kan. Nah, seperti contohnya tadi ya, Galileo Galilei gitu kan. Dia itu sebenarnya bukan yang awal, tapi dia menegaskan kebenaran Kopernikus, risetnya Kopernikus. Lalu dari Galileo Galilei, astronom-astronom lain ya, dari abad 17 sampai sekarang itu menegaskan kebenaran dari apa yang dijelaskan lewat risetnya GG ini, Galileo Galilei ini gitu. Jadi itu perlu berabad-abad. Ya. Nah, kembali ke riset air kencing. Kalau ini memang itu sudah menjadi kebenaran sejak abad berapa? Taruhlah abad 8, abad 9 dituliskannya hadis ini. Nah, mestinya ada riset-riset yang mendukung ya, yang membuat Muslim itu berani yakin kalau ini memang kebenaran, kalau ini memang didukung oleh sains modern, gitu. Nah, sementara yang saya perhatikan begitu saya search itu bolak-balik ya, klaimnya itu hanya berkisah yang tadi itu ditulis ya. Dokter siapa gitu. Tidak ada riset-riset yang lain. Sementara referensi tadi itu juga nggak jelas. Saya tidak menemukan jurnalnya gitu. Kan gampang sebenarnya untuk menemukan jurnal itu sekarang ya. Kita bisa search ya. Ada kampus yang membuka diri memposting semua jurnal, tapi itu berbayar. Nah, ini jurnal yang ada di kampus-kampus universitas di Saudi Arabia gitu yang bahasa Inggris, saya juga udah search gitu. Saya tidak menemukan